Selamat pagi pemirsa. Mahkamah Konstitusi membolehkan menteri ataupun pejabat setingkat menteri untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya jika maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang, dengan syarat harus mendapat izin dari presiden. Sebuah keputusan seirama dari seluruh hakim konstitusi tetapi di publik memunculkan malah kontroversi. Tentu saja putusan MK ini diapresiasi mayoritas partai politik yang elitnya duduk di Kabinet Indonesia Maju. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 2 November 2022 dengan tema Etika Pembantu Presiden bersama saya Leonard Samosir, dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di Studio Metro TV, anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Selamut. Bang Don, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Abang perlu mundur juga? Tidak perlu ya, karena bukan menteri tentunya. Tapi pertanyaannya, Bang, ini menarik sekali karena beberapa orang mengatakan ini sebenarnya masalahnya adalah etika melawan aturan formal. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Don, kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan Media Indonesia, pemirsa. Anda bisa lihat di harian Anda, ini adalah headline untuk Media Indonesia hari ini. Bentuk tim independen usut gagal ginjal. Pertanyaan saya, Bang, apakah memang setiap kasus kemudian kita harus bikin tim independen? Tidak bisa kita pakai saja orang-orang yang sudah ada, karena kalau begini kan ujung-ujungnya nanti biaya lagi, urusan lagi. Bagaimana, Bang Don? Ya, menurut saya kenapa ini menjadi penting, Leo, itu lebih karena memang problemnya besar. 150 anak meninggal, itu sekarang per 159 yang meninggal per 31 Oktober dari 304 kasus atau 50% lebih. Jadi ini besar. Lagi pula pertanyaan kita adalah ketika sekarang BPOM yang jalan, ini kayak jeruk makan jeruk sebetulnya. Kenapa? Ya sebetulnya mereka juga mestinya ikut terlibat dalam pengawasan. Menjadi bagian baik pre-market maupun post. Karena mereka harus tahu betul bahwa apa yang beredar di lapangan, di masyarakat itu harus betul-betul aman. Sekarang sudah diketahui ada 3 perusahaan yang menjadi tersangka, sudah masuk ke tingkat penyidikan. Ya mestinya jangan cuma mereka. Berita hari ini menggambarkan terutama seruan dari Ketua YLKI Tulus Abadi, yang mengatakan bahwa mestinya ada pihak lain di luar itu, termasuk regulator. Gitu. Regulator itu adalah Badan POM gitu. Gitu, Leo. Kalau melihat ini kemudian pertanyaannya adalah apakah kemudian kita bisa yakin, Bang, bahwa setelah ada kejadian yang diduga obat sirup ini, kemudian Badan POM benar-benar akan bisa lebih efektif mengawasi peredaran makanan dan obat, atau jangan-jangan memang ya Badan POM juga harus direvitalisasi lagi? Bagaimana, Bang? Ya ini wake up call. Paling tidak kita harus berbicara bahwa ini wake up call bahwa ada bahaya dari obat yang beredar di publik. Dan untuk kita di masyarakat, kita juga banyak orang yang tidak tahu obat itu kedaluarsa, obat itu untuk apa dan seterusnya. Dia merasa bahwa sakit flu atau panas ya obat apa saja dia bisa minum dan tidak peduli dan tidak aware dengan merek, tidak aware dengan unsur-unsur kimianya, tidak aware dengan expirednya dan seterusnya. Itu kan yang biasa. Bahkan banyak sekali obat palsu yang beredar. Kita juga dengar ada obat-obat tradisional, apa jamu yang malah tidak sehat gitu untuk sejumlah jenis yang beredar di masyarakat. Hal-hal seperti ini menjadi wake up call kepada BPOM untuk ya ini ada soal besar. Jadi jangan sampai kasus gagal ginjal akut ini terulang. Jangan-jangan nanti akan ada yang obat yang menyerang paru-paru, jangan nanti ada yang menyerang pencernaan dan seterusnya. Karena mulai harus betul-betul waspada. Gitu. Iya, di kasus gagal ginjal ini kan obatnya dalam kondisi yang masih aman, Bang. Betul. Di dalam masa kadaluarsanya belum kadaluarsa dan kita melihat sudah ada izin POM. Betul. Itu kan akhirnya kita berpikir apakah obat-obat lain, mungkin ada yang sedang mengkonsumsi obat lain, ini benar-benar aman apa jangan-jangan bisa juga kejadian seperti ini, kan begitu, Bang? Makanya jangan sampai menimbulkan keraguan di hati publik atau dalam pikiran publik tentang obat-obatan yang beredar. Semua orang ketika sakit dia hanya berpikir obat. Tetapi mestinya begitu dia berpikir tentang obat,
dia harus tahu, terutama yang dibeli bebas ya. Betul. Dia harus tahu bahwa ini betul-betul aman setelah ada strip di situ atau ada tanda di situ bahwa itu sudah seizin BP POM. Baik. Itu kan selalu ada gitu. Iya Bang, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya, jangan kemudian setelah kasus ini tidak ada, kita lupa ya Bang. Betul, Leo. Kita ke berita selanjutnya di halaman 2, di halaman dalam di harian Anda, pemirsa, ini dari kasus terbunuhnya Brigadir Joshua. Bapak Sambo mohon segeralah bertobat Pak. Ini disampaikan oleh ibunda dari Brigadir Joshua di persidangan kemarin. Ini maksudnya bagaimana nih Bang ya? Ya, saya kira kita semua menunggu kemarin karena salah satu puncak dari persidangan itu adalah pertemuan keluarga Joshua dan Ferdy Sambo dan Putri ya. Yeah. Lalu kalau kita lihat akhirnya dalam pertemuan persidangan itu bagaimana Ibu Joshua menangis, lalu kemudian bapaknya Joshua juga menyampaikan bahwa bagaimana rasanya kalau Pak Ferdy Sambo itu di dalam posisi mereka. Ini persidangan yang kita anggap kemarin dramatis dan pada akhirnya kita lihat bagaimana Putri kemudian minta maaf kan gitu kan. Tetapi tentu itu tidak menghilangkan hukuman dan seterusnya. Mungkin sedikit meringankan tetapi kan tidak menghilangkan apapun gitu, tentang cerita ini. Saya kira orang menunggu atau publik menunggu persidangan ini kemarin dan kemudian mereka menyaksikan TV-TV melakukan siaran langsung tentang itu, lalu melihat bagaimana kemudian pertemuan ini. Ya kita ya mungkin ahli gestur yang bisa bicara seperti apa gitu dari semua persidangan kemarin. Tapi kita tentu juga ternyuh ketika mendengar Ibu Joshua menangis di persidangan dan seterusnya. Kita harap persidangan ini bisa berjalan dengan setransparan-transparannya ya, karena kalau bicara televisi kan Bang ada pernyataan bahwa audionya jangan dibuka sepenuh-penuhnya. Katanya begitu Bang. Ya betul, karena ini berkaitan dengan kesaksian yang orang lain. Karena itu kan tidak boleh diketahui di saksi yang lain. Ya, saksi yang lain. Karena itu nanti bisa menimbulkan menciptakan ketidakjujuran atau kemudian menciptakan persiapan-persiapan yang kemudian alasan-alasan yang dibuat-buat begitu. Memang tentu bisa saja itu terjadi, tapi kan hakimnya harus cerdas memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkap apa sesungguhnya yang terjadi dan bagaimana peristiwa itu terjadi, sehingga publik tahu betul gitu dan kemudian berbagai pihak mendapatkan keadilan. Supaya semua stasiun televisi juga membantu ya Bang ya, jangan kemudian atas nama pemirsa begitu ditayangkan sebulat-bulatnya begitu. Kita ke berita selanjutnya, ini terkait dengan PSSI. Bang Don masih ingat tentunya, PSSI minta rekomendasi FIFA gelar KLB Maret 2023. Ini masih beberapa bulan lagi Bang, bagaimana Bang? Ya masih beberapa bulan lagi dan rasanya kita beberapa kali dalam kesempatan ini sebetulnya nggak perlu menunggu KLB. Langsung saja mengundurkan diri gitu. Kalau tunggu KLB ini justru akan menimbulkan biaya yang cukup besar kan. Sebetulnya kita selalu meminta tanggung jawab moral atau tanggung jawab etis dari Ketua Umum PSSI dan kawan-kawan untuk segera saja mengundurkan diri. Tetapi mungkin harus melewati KLB dan itu kan KLB-nya pada bulan Maret. Sementara Kongres itu November 2023, kira-kira 6 bulan sebelumnya lah. Jadi itu sebetulnya ya sebetulnya sih ini baik-baik saja gitu. Tapi coba bayangkan bagaimana kalau tidak ada orang yang meminta untuk KLB. Kan gitu, kan ada Persebaya, ada Persis. Kalau tidak itu seperti bisnis as usual. Jadi orang tidak punya hati tentang kematian 135 atau 137 orang di Kanjuruhan itu. Kita harap nanti KLB ini benar-benar bisa dilaksanakan ya. Dan siapa tahu Bang sampai bulan Maret ada keajaiban begitu kan. Ya, orang-orang yang harusnya bertanggung jawab kemudian akhirnya menemukan keberanian untuk bertanggung jawab siapa tahu. Yang paling repot kalau KLB-nya tetap mempertahankan kepengurusan itu. Malah melegitimasi memang ada gitu janji bahwa itu akan mengundurkan diri di KLB, tetapi orang tidak bisa tahu persis apa yang akan terjadi pada masa-masa seperti itu. Kelihatannya soal etika itu memang menjadi masalah langka di Republik ini, itu mengantarkan kita ke editorial. Kita bicara soal etika pembantu presiden. Ini karena putusan MK itu kan langsung mengikat ya Bang ya? Langsung mengikat. Langsung mengikat, artinya adalah bahwa dan final. Menteri tidak lagi perlu mundur ketika dia mencalonkan diri sebagai presiden atau calon wakil presiden.
Artinya ini kan berarti sepenuhnya tergantung kepada presiden, Bang. Bagaimana, Bang? Iya, tentu sangat tergantung pada presiden. Apakah akan memberikan izin cuti atau tidak begitu. Tetapi intinya ini sebetulnya menghentikan perdebatan lama yang orang bilang mundur atau tidak. Dan sekarang tidak perlu mundur. Karena memang posisi menteri itu sebagai pejabat negara itu seperti dikecualikan dari jabatan-jabatan pejabat-pejabat negara yang kedudukannya diperoleh karena hasil pemilihan. Seperti DPR, MPR, DPD, kepala daerah dan seterusnya, atau presiden dan wakil presiden. Itu mereka kan tidak perlu mundur. Tapi menteri itu kan yang ditunjuk, diangkat oleh presiden dan menjadi pembantu presiden. Jadi orang melihat kalau mereka tidak boleh maju dan harus mundur itu diskriminatif. Karena setiap orang punya hak untuk dipilih sebetulnya untuk maju gitu. Makanya MK mengabulkan keputusan itu. Tapi problemnya kan problem etis. Kalau orang tidak mundur, lalu bagaimana pekerjaannya? Bagaimana fokus pekerjaannya? Kalau orang tidak mundur, orang berprasangka tentang penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan. Kalau orang tidak mundur, orang bicara tentang konflik of interest. Biasanya kan pejabat-pejabat ini kan untuk beberapa hal seolah-olah menjadi sumber uang dan sumber fasilitas untuk biaya politik. Satu. Kedua, mereka juga bisa menggunakannya untuk kepentingan kampanye. Dan Leo, perlu diketahui bahwa kampanye itu sering bukan hanya kampanye resmi yang akan berlangsung selama 3 bulan. Tetapi ada juga kampanye terselubung yang jangan-jangan ada yang sudah memulainya dari sekarang. Karena di sini kan ada begitu banyak menteri, ada 18 menteri dan ada diantaranya 2 ketua umum partai. Ada Pak Prabowo di Gerindra dan ada Pak Erlangga Hartarto di Golkar. Hal-hal seperti ini itu bisa campur aduk gitu antara kepentingan pekerjaan dan kepentingan kampanye. Kampanye terselubung lalu kemudian menggunakan fasilitas negara. Inilah problem yang kemudian di editorial hari ini mengatakan lebih baik mundur gitu. Gitu kira-kira. Pertanyaannya adalah apakah kemudian benar-benar secara etis akan dipenuhi, karena yang namanya etika kembali lagi, Bang, kelihatannya barang langka di Republik ini. Kita akan bahas itu, Bang Don, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia satu hari ini, Rabu 2 November 2022, etika pembantu presiden. Etika pembantu presiden. Mahkamah Konstitusi membolehkan menteri ataupun pejabat setingkat menteri untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya jika mau sebagai capres atau cawapres di pemilu 2024 mendatang, dengan syarat harus mendapat izin dari presiden. Sebuah keputusan seirama dari seluruh hakim konstitusi, namun di publik memunculkan malah kontroversi. Tentu saja, putusan MK ini diapresiasi mayoritas partai politik yang elitnya duduk di Kabinet Indonesia Maju. Namun, di sisi lain sejumlah pakar hukum tata negara khawatir munculnya potensi persoalan jika menteri tak mundur saat jadi mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres. Persoalan penyalahgunaan jabatan serta urusan fokus pekerjaan jadi persoalan mengemuka. Jelas, tidak mudah membagi fokus antara menjalankan tugas negara, membantu presiden, mensejahterakan rakyat, dan melayani syahwat politik pribadi untuk maju sebagai calon presiden. Terlebih lagi dalam kondisi pemerintahan saat ini yang dalam berbagai hal tidak bisa dikatakan memuaskan. Lalu persoalan penyalahgunaan jabatan dan fasilitas negara untuk mendukung kegiatan pencapresan tentu sangat dirisaukan publik. Mereka dikhawatirkan akan sibuk berupaya membangun citra dan meraih simpati pemilih dengan memakai fasilitas negara yang melekat pada jabatannya di kabinet. Kritik juga diarahkan ke MK karena diakuinya legal standing Partai Garuda sebagai pemohon, padahal partai ini tidak memiliki menteri di kabinet yang menurut pakar hukum tata negara Refli Harun, status Partai Garuda juga tak dirugikan soal menteri jadi capres atau cawapres. Berbeda jika yang mengajukan permohonan uji material ke MK adalah para menteri. Namun, MK telah memutuskan putusan MK tidak bisa diganggu-gugat karena bersifat final dan mengikat. Majelis Hakim juga berpandangan serupa dan seirama, hanya Hakim Konstitusi Saldi Isra yang menyampaikan alasan berbeda, concurring opinion. Kini,
Kendali sepenuhnya berada di tangan Presiden Joko Widodo. Apakah akan bersikap tegas agar para pembantunya tetap fokus bekerja hingga akhir pemerintahan atau justru memberikan toleransi? Presiden tentu tidak ingin pemerintahannya menuju akhir yang paripurna untuk menuntaskan programnya, malah tidak efektif dalam menjalankan kebijakan dan program. Apalagi tantangan ke depan akan sangat berat, krisis ekonomi global mengintai. Hal yang juga perlu diingat, tentunya pasti perlu diantisipasi oleh Presiden ketika bangsa ini memasuki tahun politik. Selain menteri yang bakal nyapres, juga menteri-menteri yang bakal turun gelanggang pemilu untuk mensukseskan partai politiknya masing-masing. Setidaknya ada 18 menteri yang berasal dari partai politik, belum lagi 6 wakil menteri yang juga merupakan orang utusan parpol. Dari jumlah itu, 2 diantaranya merupakan pemimpin partai. Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Lalu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra. Pekerjaan menteri tidak enteng. Pemerintahan Jokowi masih harus menanggung beban kerja yang berat untuk memulihkan ekonomi dan menghadapi tantangan krisis ekonomi global yang mengintai. Sebaiknya memang agar tidak menyusahkan posisi presiden, apalagi jika bicara etika. Tidak mungkin seorang menteri fokus bekerja ketika telah membulatkan tekad untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden. Begitu resmi jadi calon presiden, mestinya secara etik dia harus mundur. Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sebelum kita berdiskusi lagi, Bang Don, kita mau bertanya juga, Bang. Kita sudah terhubung dengan pakar hukum tata negara. Lama tidak mendengar suara Uceng. Iya, Zainal Arifin Mohtar. Mas Uceng, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Don. Selamat pagi, Mas Leo. Iya, Mas Uceng, kita bicara soal keputusan MK yang terakhir mengatakan kalau menteri mau nyalon presiden atau nyalon wakil presiden tidak perlu mundur. Dan itu sudah diputuskan oleh MK. Artinya sekarang kan bolanya ada di presiden begitu. Apakah memang kemudian ini akhirnya jadi menyudutkan presiden atau menteri-menteri yang bersangkutan sebetulnya bisa punya etika untuk mundur saja? Menurut Anda bagaimana, Mas? Saya kira begini ya, kalau kita bicara logika hukum dengan melihat sistem presidensil, memang putusan MK itu punya alasan. Saya mengatakan punya alasan, walaupun alasan itu belum tentu benar ya. Punya alasan karena demi efektivitas sistem pemerintahan presidensil, tentu seorang pembantu presiden itu kalau mau melakukan sesuatu harusnya nanya ke majikannya ya. Presiden lah yang kemudian harusnya akan menentukan apa itu boleh, benar atau tidak dan lain-lain sebagainya. Tetapi kita jangan pernah lupa bahwa kalau kita bicara soal jabatan publik, apalagi menteri, itu sedikit berbeda. Kita tidak bisa sekedar melihatnya secara sistem pemerintahan semata, tapi kita lihat potensi-potensi yang ada pada jabatan gitu. Kalau kita bilang jabatan menteri, potensi jabatannya tentu saja adalah memperdagangkan pengaruh kan, kita bicara soal itu. Kemudian potensi lainnya adalah konflik of interest, karena sangat mungkin kemudian dia menggunakan jabatannya atau jabatannya itu membuat dia mengalami konflik kepentingan untuk hal-hal tertentu. Nah, pada titik itu saya kira tidak wise ketika melihat jabatan itu hanya sekedar dari sistem pemerintahan. Dia tidak melihat dari secara etik, tidak melihat secara potensi konflik kepentingan dan lain-lain sebagainya. Nah, di titik itu saya kira wajibnya harusnya mundur. Jadi potensi konflik kepentingan, potensi kemungkinan memperdagangkan pengaruh, menggunakan anggaran untuk kepentingan atau menggunakan hal-hal tertentu itu kan sangat besar. Dan sebenarnya kan di Pak Jokowi ini kita udah melihat ya beberapa menteri yang kelihatannya rajin betul, misalnya pasang diri di mana-mana dan lain-lain sebagainya. Dan saya nggak tahu tuh bagaimana logika Pak Presiden
mau menegur atau tidak yang kayak begini. Tapi saya kira begini, kalaupun putusan MK ini sudah ada, maka sebaiknya presiden lah yang mempertimbangkan itu. Presiden harusnya lebih ketat, ya, lebih ketat maksud saya. Jadi kalau memang ada menterinya yang kelihatan maju, bahkan kemudian mulai nampang kebanyakan, berpotensi konflik kepentingan, berpotensi melakukan memperdagangkan pengaruhnya, saya kira harus dimundurkan oleh presiden gitu. Karena ini putusan MK sudah mengatakan begitu ya, presiden harus lebih berani untuk memberhentikannya lalu kemudian mengganti. Termasuk misalnya kalau melihat menteri-menteri itu sudah mulai mengganggu efektivitas pemerintahan. Jangan pernah lupa bahwa Pak Jokowi ini adalah second period, dan kalau kita bicara second period biasanya ada istilah kutukan periode kedua, kan? The curse of second term. Biasanya ada itu, Mas. Dalam sistem pemerintahan presidensial di Amerika itu ada kutukan pada presiden di second term. Salah satu alasan kenapa kutukan di presiden second term itu adalah karena menteri-menterinya mulai tidak efektif, kan? Mulai nyasar kemungkinan jadi presiden dan lain-lain sebagainya. Maka saya kira presiden memang harus lebih ketat gitu. Mas Uceng, ini kita bicara real saja ya. Di dalam editorial kan dikatakan ada sekitar 18 orang ya yang di kabinet yang mungkin akan maju. Ada beberapa nama sudah disebut. Kalau presiden walaupun sudah di akhir dari periode keduanya, punya harapan tertentu untuk kelanjutan atau keberlangsungan program-program pembangunan yang dilakukannya, dan itu ditaruhkan juga pada nama-nama yang ada di dalam kabinetnya. Apa iya kemudian presiden akan memberhentikan nama-nama menteri yang memang adalah mungkin diharapkan untuk melangsungkan keberlangsungan pembangunannya, Mas Uceng? Saya tidak sebut namanya ya, tapi kita sudah sama-sama tahu lah. Bang Don tuh yang paling tahu tuh. Bagaimana, Mas? Saya kira begini ya, saya kira pada akhirnya tentu presiden punya cita-cita, presiden punya sesuatu yang harusnya dilanjutkan, presiden punya legacy yang memang harus dipertimbangkan. Saya kira itu clear. Tapi pada lain sisi kan jangan sampai keinginan untuk mendapatkan legacy, keinginan untuk mendapatkan pelanjut dan lain-lain sebagainya itu merusak sistem tata kelola pemerintahan yang baik, kan. Misalnya kemudian demi melanggengkan atau demi keberlangsungan, kemudian mempersilahkan orang tertentu maju, tapi merusak sistem pemerintahan, merusak tata kelola pemerintahan. Misalnya tata pemerintahan yang bersih diterabas, kemudian efektivitas pemerintahan kemudian terganggu, tidak apa-apa, yang penting kemudian kalau kandidat ini bisa maju, atau kemudian memperdagangkan pengaruh, dia mulai menggunakan uang atau menggunakan pengaruhnya di kementerian itu untuk kemudian menjadi calon atau kemudian untuk mendapatkan posisi. Saya kira presiden melakukan kesalahan berganda kalau membiarkan itu. Seakan-akan bahwa legasinya hanya bisa dititipkan pada satu orang, saya kira tidak lah. Kalau kita baca undang-undang RPJP, itu kan keberlangsungan pemerintahan bisa dilakukan oleh siapapun. Karena itu by system, bukan by orang ya. Jadi saya kira presiden sangat mungkin tidak perlu memilih orang tertentu dan diwajibkan untuk membayangkan dia adalah pelanjut, tapi sebenarnya by system bisa tercipta gitu. Siapapun orangnya, sepanjang sistemnya ada RPJP, ada undang-undangnya, tinggal bagaimana dilanjutkan dalam konsep gitu. Mas Uceng, terakhir sekali nih, karena Anda kan pakar hukum tata negara ya, keputusan MK yang terakhir ini, apakah di kemudian hari bisa diuji lagi untuk kemudian diputuskan yang berbeda, Mas Uceng? Saya kira iya ya, karena putusan MK itu kan berlaku untuk permohonan saat ini, dan saat ini dia sedang berlaku gitu. Ke depan barangkali siapa tahu ada yang membawa lagi dengan alasan yang berbeda, dan kemudian Mahkamah Konstitusi menerima alasan itu kan. Itu kan terjadi juga dalam banyak kesempatan, misalnya pemilu serentak dulu kan MK sempat menolak di awal-awal ya, sebelum kemudian diajukan, lalu kemudian dianggap menjadi lebih konstitusional melakukan keserentakan pemilu. Saya kira selain teman-teman harus mencoba lagi untuk membuat rapih
sistem tata kelola pemerintahan. Di lain sisi saya kira presiden lah yang harus menimbang-nimbang dengan baik ya untuk mempersilahkan menterinya bisa maju atau tidak dengan berbagai pertimbangan yang lebih baik. Gitu, Mas Leo. Baik, kita tunggu nanti seperti apa, apakah bangsa kita masih punya etika ya. Tapi untuk saat ini kita berterima kasih untuk pencerahan yang Anda berikan. Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mohtar. Selamat pagi, Mas Uceng. Pagi. Sekarang kan putusannya atau bolanya Bang Don ada di Presiden. Tapi kembali lagi pertanyaannya, kalau kemudian Presiden juga ada punya kepentingan dengan orang-orang yang secara etika kita harapkan tidak ada lagi di kabinet, apakah itu bisa dilakukan? Tapi Bang Don harus tahan dulu karena kita harus jeda sebentar, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Sebelum kita mendengar pendapat dari pemirsa Metro TV, Bang Don, mungkin boleh dijawab pertanyaan sebelum jeda tadi. Bagaimana kemudian Presiden benar-benar menggunakan keputusan MK ini, Bang? Ya, Leo, itu dari pertanyaan yang sangat menarik, tapi juga penting, tapi juga sangat politis. Jadi pertanyaannya, bagaimana Presiden, ini kan sudah ada di tangan Presiden, menggunakan hak prerogatifnya. Kan sekarang sudah ada pilihan, Menteri itu nggak apa-apa, tidak perlu mundur gitu. Tapi Presiden juga bisa memberikan hak cuti gitu. Tapi Presiden juga punya hak prerogatif untuk memberhentikan menteri-menterinya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana jika ada menteri yang kemudian maju sebagai capres dan cawapres, tapi kemudian tidak diberhentikan. Kan ini kan sangat tergantung pada subjektivitas Presiden dan tentu juga untuk perhitungan kinerja pemerintahan. Tapi memang tentu ada pertanyaan. Jika Presiden merasa membutuhkan orang-orang pilihannya untuk sustain dari semua programnya ada, siapapun presidennya, mungkin aja harus disupport. Tidak perlu mundur, dan jangan-jangan memang harus disupport kampanyenya untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Sebaliknya, kalau digunakan secara subjektif, siapa saja yang menjadi lawan yang mungkin potensial untuk ini, dan itu kemudian akan membuat cut off semua hal yang berseberangan gitu dengan gitu, bisa saja itu diberhentikan gitu. Ini memang menjadi soal kenapa kurunnya cukup lama loh. Ini kan periode 1 tahun sebetulnya. Karena pendaftaran pasangan itu kan 7 sampai 13 September 2023. Kalau 7 sampai 13 September 2023 ya mestinya, dan 2024 pilpresnya, lalu kemudian ya waktu cukup banyak sebetulnya untuk mengganggu pemerintahan atau bisa mensupport pemerintahannya atau mendukung hak prerogasi untuk kepentingan politik seorang presiden, kira-kira gitu ya. Tetapi ya kita akan lihat lah, ini kan asumtif tapi itu sangat menarik untuk bisa melihat perspektif politik apa yang ada di belakang putusan MK yang seperti ini sekarang ini gitu. Kita sekarang mau mendengarkan pendapat dari masyarakat, pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Don, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak Ihwan, silakan Pak. Judul yang kita baca sekarang ini, etika itu lebih tepatnya berkaitan dengan pengetahuan, nilai, dan norma. Ya. Nah, jadi di sini kalau sebagai pembantu presiden sudah barang tentu kaitannya dengan jabatan presiden dan dia dipilih. Jadi hak, kewajiban, fungsi, kedudukan, tugas, tanggung jawabnya itu jelas diatur dalam undang-undang. Apa yang seharusnya mereka tahu, apa yang seharusnya mereka perbuat. Ya, saya kira itu yang paling pokok. Tetapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu kompeten, kemudian profesional, lalu kaitannya dengan moralitas, integritas. Tetapi Pak Iwan, kalau pembantu presiden. Pak Iwan, kalau menurut Anda, ketika ini sekarang kan keputusannya ada di tangan Presiden, apakah memberi izin atau tidak, apakah Menteri bisa dalam tanda petik membantu Presiden, membantu majikan ya, karena pembantu dan majikan, untuk kemudian mengundurkan diri saja kalau memang mau nyapres atau nyawapres, karena kemungkinan besar kan akan ada konflik kepentingan yang besar. Bagaimana menurut Anda, Pak Iwan? Ya, manusia itu kan dikawal, dipandu, diberi dasar arah. Itu apalagi pembantu presiden, ini undang-undang yang mengatur.
Tetapi pada akhirnya nanti larinya kepada presiden sendiri kebijaksanaannya. Kalau memang ini mengganggu kerjanya dan mereka harus konsentrasi penuh dan banyak aktivitas yang nggak mungkin dilaksanakan gitu. Maka presiden yang mengatur itu akhirnya. Oke. Jadi tergantung presiden ya akhirnya ya Pak Iwan ya? Iya, akhirnya tergantung presiden, betul. Baik. Tuh, saya kira itu yang pokok. Ya, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Iwan ada Ibu Ong Mehua di kawasan Pejaten, Jakarta. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Ibu Ong pendapat Anda, menteri sebaiknya mundur atau menunggu diberikan izin atau tidak kalau dia nyapres atau nyawapres, Bu? Iya, putusan MK sudah final tidak mengikat. Jadi kalau ada dua menteri, nggak usah Ibu sebut, mencalonkan sebagai capres dan cawapres. Tergantung presiden. Apakah presiden akan terus membolehkan? Karena presidensial mengatakan bahwa harus izin. Nah, itu kan. Kalau sampai mencapres dan capres, tentunya mengganggu kinerja daripada presiden. Nah, ya itu semua kembali pada Presiden Jokowi. Apakah akan memberhentikan atau terus? Nah, Bang, jadi kita tentunya kalau orang mencalonkan Bang Leo, itu harus punya uang banyak, Bang Leo. Begitu ya, Bu ya? Iya. Saya pura-pura tidak tahu aja, Bu. Waduh, iya. Tanpa punya uang bagaimana mau jalan, Bang Leo? Nah, jadi, tentunya. Jadi bagaimana? Jadi maksud Ibu, uang banyak itu hubungannya dengan tetap di kabinet atau tidak, itu bagaimana, Bu? Iya, tentunya kalau dia di kabinet pasti punya uang, Bang Leo. Saya tidak menuduh. Tapi kan dia digaji, Bang Leo. Iya. Berapa gaji menteri? Itu kan uang rakyat, Bang Leo. Iya. Nah, tentunya kalau dia sibuk dengan kampanye, yang rugi siapa, Bang Leo? Ya Presiden Jokowi gitu. Nah, semoga nanti tidak merugikan rakyat banyak dan tidak menjalankan curang. Ya kita lihat aja putusan MK itu mengikat atau enggak. Kita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong di Pejaten, Jakarta untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Ong Mehua ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Samosir dan Bung Don Bosco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam. Ibu Indra, bagaimana Bu? Pendapat Ibu, silakan Bu. Nah, ini Bung Leo. Kita sudah berpikir tentang seorang menteri yang kinerjanya jelek, itu pasti. Jadi khawatir. Waduh, nanti bagaimana? Tapi sekarang kalau kita lihat ada menteri yang kinerjanya bagus. Nah, lalu dia punya kapasitas untuk dicalonkan jadi presiden atau wakilnya. Kenapa tidak? Nah, supaya ini yang dikatakan menghilangkan diskriminatif, kata MK ya. Nah, betul itu. Karena seseorang yang memang kinerjanya bagus, tugasnya bertambah pun dia tetap bisa melaksanakannya dengan indah tanpa melanggar aturan. Nah, kalau yang biasa melanggar, ya itu udah si kinerjanya jelek, mencari-cari. Kalau tidak ada keputusan MK yang ini, dia nyari-nyari bagaimana caranya. Nah, dan kita tidak usah khawatir. Ini ada titik penyeimbang. Titik keseimbangannya itu kan mendapat izin dari presiden, seperti yang tadi sudah dikatakan. Jadi saya kalau ada pertanyaan dari Bung Leo tadi di akhir ini menyatakan, kita lihat apakah ada menteri yang masih punya etika untuk mengundurkan diri. Nah, itu nanyanya sama menteri yang kinerjanya jelek. Dia lihat, rasakan sendiri bedanya jabatan yang hasil pengangkatan dengan
jabatan yang dipilih. Itu mungkin pertimbangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Kalau saya tangkap benang merahnya Bang Don dari 3 pemirsa, akhirnya semuanya mengarah ke presiden. Jadi akhirnya ya sudah presiden yang memutuskan apakah kasih izin atau tidak, apakah memang kemudian harus memberhentikan atau tidak. Bagaimana Bang? Nah, kalau lihat dari pilihan itu, kan pilihan etisnya itu yang ikut capres atau cawapres sebaiknya mundur. Kira-kira pilihan kannya begitu. Jadi dari menterinya ya? Dari menterinya. Oke. Jadi presiden bisa menggunakan hak prerogatif. Kalau dia bilang ini bagus, nggak usah mundur gitu, terusin. Tapi kemudian untuk beberapa orang, udah oke, kamu cuti gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi kan kata kunci dari semua itu untuk kepentingan publik kita, untuk kepentingan rakyat itu kan soal adanya konflik of interest, seperti yang dikatakan oleh Prof. Uceng tadi. Yang kedua adalah soal memperdagangkan pengaruh. Kan ini kan bisa dalam waktu beberapa saat saja, itu bisa memperdagangkan pengaruh. Apakah memberi proyek kepada teman untuk biaya politik, apakah memberi izin atau preferensi tertentu, dan itu bisa dibuat dalam waktu-waktu seperti ini untuk kemudian dapatkan biaya politik. Kita harus tahu bahwa, atau kita semua tahu bahwa politik kita biayanya tinggi. Dan ketika seseorang, benar kata Bu Indra atau Bu Ong tadi, bahwa orang semua yang mau maju di situ harus punya uang gitu. Uang banyak. Tetapi kita juga sudah bisa melihat bagaimana menteri-menteri, misalnya kita bisa amati apakah yang ada sekarang lalu kemudian potensial menjadi capres atau cawapres itu memang menggunakan atau memperdagangkan pengaruh atau punya konflik of interest. Publik bisa melihat itu dan akan nyata sekali ketika kemudian mendaftar. Dan saya kira pada saat mendaftar orang akan bilang, mestinya dia harus mundur gitu. Mestinya presiden harus memberhentikan. Menggunakan hak prerogatifnya. Tentu juga orang akan lihat misalnya, untuk kebaikan masa depan kita bersama, untuk sustainability, mungkin juga ada pilihan-pilihan. Ini kan semua ada dalam rasa perasaan publik. Ada dalam pikiran-pikiran publik karena tokoh-tokoh juga sudah ada di hati mereka atau ada di pikiran mereka karena informasinya kan besar. Semua track record mereka juga sudah diketahui. Jadi itu akan sangat rasanya gado-gado, tetapi by feeling orang akan merasa pantasnya orang ini mundur, pantasnya orang ini tetap dipertahankan, pantasnya, kira-kira begitulah. Kalau yang dirasa pantas itu ternyata kemudian tidak terjadi, yang kita rasa tidak pantas malah dipertahankan. Itu bagaimana Bang? Kita bahas di bagian berikut dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Don, kalau kemudian ternyata yang tadi sudah kita bicarakan tidak terjadi, Presiden benar-benar memutuskan berdasarkan memang hak istimewa Presiden. Bagaimana Bang? Ya, kita yakin Presiden betul-betul paham dan tahu betul apa yang harus dilakukan. Satu. Kedua, tahu betul apa yang harus dilakukan pada sisa-sisa masa jabatan. Dan kan ini kan cerita awal dari semua ini kan demi efektivitas pemerintahan dan supaya tidak ada konflik of interest dan memperdagangkan pengaruh ketika orang duduk di situ. Kalau itu semua bisa dijaga gitu, menurut saya sih peraturan ini oke gitu. Tapi sebaiknya para calon itu harus mengundurkan diri. Sebaiknya mengundurkan diri. Ini adalah tanggung jawab etis dan tanggung jawab moral kepada publik. Kalau kita out of focus dan tidak fokus lagi melayani rakyat atau melakukan pekerjaan yang ini lalu kemudian fokus pada kampanye untuk menjadi presiden, mau kampanye resmi maupun kampanye terselubung, rasa-rasanya kita sudah tidak patut lagi menggunakan uang rakyat untuk membiayai kampanyenya. Kalau yang mundur itu menteri yang kinerjanya bagus Bang. Kalau ketika dia mundur malah kemudian bisa mengurangi kinerja dari kabinet, bagaimana Bang? Ya itulah gunanya hak prerogatif presiden kan. Mungkin juga tidak akan bisa disamaratakan. Sekali lagi pertanyaan Leo tadi sangat menggelitik. Ketika ada urusan sustainability, ketika ada urusan, kan boleh juga seorang presiden melihat ada kader-kader terbaik kan untuk kesinambungan. Mungkin hal-hal seperti ini akan dibedakan satu yang punya kekuatan yang sangat kuat dan bagus dengan yang jelek. Kalau jelek kan tidak perlu tunggu jadi calon juga kan bisa diganti sebetulnya menggunakan hak prerogatif. Gitu Leo. Kita tunggu nanti kelanjutannya seperti apa. Bang Don, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi Leo.
Pemirsa, pekerjaan menteri tidak enteng. Pemerintahan Joko Widodo masih harus menanggung beban kerja yang berat untuk memulihkan ekonomi dan menghadapi tantangan krisis ekonomi global yang mengintai. Sebaiknya memang mundur agar tidak menyusahkan posisi presiden. Apalagi kalau bicara etika, tidak mungkin seorang menteri fokus kerja ketika sudah memulatkan tekad untuk mencalonkan diri menjadi calon presiden. Begitu resmi menjadi calon presiden, mestinya secara etis dia harus mundur. Saya Luna Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Tetap jaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai